keterangan dari narasumber bahwa motor tersebut sudah ada lebih dulu di sekolah sebelum mereka pada datang di sekolah. Lalu yang menjadi pertanyaan, jam berapakah motor itu ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang dalam perjalanan. Tetapi saya melihat ada beberapa kolom komentar terkait video tayangan kemarin yang membahas terkait persoalan motor Aerox ya teman-teman semuanya. Ada di dalam satu komentar, lalu Kang kelanjutannya terkait persoalan Aerox itu seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini tentunya teman-teman juga sudah bisa melihat, bisa mendengar dan memahami dari apa yang ada di dalam tayangan podcast ya. Dalam hal ini podcast dengan dua narasumber, yaitu saudara D1 dan D2. Keterangan dari narasumber bahwa motor tersebut sudah ada lebih dulu di sekolah sebelum mereka pada datang di sekolah. Lalu yang menjadi pertanyaan, jam berapakah motor itu ada di sana? Nah, justru ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam podcast, tentunya harus ditanyakan kepada orang atau pemiliknya. Saya juga akan mencoba untuk bagaimana bisa membangun komunikasi dengan narasumber ya tentunya, untuk bagaimana bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya dengan sebuah harapan ada sebuah petunjuk ya untuk bagaimana bisa kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini dapat terungkap. Akan tetapi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nih kepada teman-teman, wabil khusus kepada teman-teman yang seolah meminta, yang tentunya meminta, ada yang memintanya berbudaya, ada yang memintanya berani enggak lo untuk coba menanyakan terkait hal ini kepada narasumber lainnya ya tentunya. Nah, terkait persoalan ini teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, tidak mudah ya untuk bagaimana kita itu bisa mengambil informasi dari narasumber yang tentunya harus dibangun komunikasi terlebih dahulu dengan mereka, karena kita ini bukan penyidik teman-teman, kita ini hanya pewarta aja untuk bagaimana bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya sesuai dengan narasumber dia mau berbicara seperti apa, sesuai yang dia ketahui, sesuai yang dia tahu tentunya. Kita juga tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa memaksa untuk bagaimana dia bisa mau bercerita di channelnya kita. Itu sepenuhnya harus ada kesediaan daripada mereka. Tetapi insya Allah saya akan mencoba, saya yakin teman-teman semuanya, apalagi kalau misalkan pihak keluarga pasti ada keinginan untuk bagaimana kasus ini menjadi viral ya tentunya, dengan sebuah harapan kasus ini menjadi atensi daripada kita semuanya. Dan perlu diketahui juga teman-teman semuanya, kita ini semuanya hanya mewartakan terkait perkembangan kasus, mencoba untuk melakukan komunikasi dengan berbagai saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam rangka pengungkapan kasus ini. Ya, walaupun memang sampai saat ini tentunya apapun yang dilakukan oleh kita semuanya sesuai dengan kapasitas kita belum bisa memberikan informasi yang dapat membuat teman-teman semuanya itu menjadi puas dengan informasi yang kita berikan. Tetapi ini adalah persoalan kapasitas teman-teman. Kita doakan saja institusi yang memiliki kapasitas untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini diberikan kemudahan dan diberikan jalan juga untuk bagaimana dapat segera mengungkap kejahatan yang sangat sadis ini yang dikenal dengan kasus Subang atau kasus ibu dan anak. Karena pada kasus Rajapati ini kita semua tahu bahwa ada dua orang antara ibu dan anak yang menjadi korban daripada kekejian yang dilakukan oleh pelaku ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pelaku ini dapat segera ditangkap, karena memang pelaku ini harus dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Teman-teman semuanya, banyak juga yang memberikan komentar terkait
wawancara dengan saudara Danu Ramdhanu ya, seolah Danu itu seperti apa, berbelit dan bagaimana. Wajar kalau misalkan teman-teman memiliki keraguan seperti itu, karena mungkin teman-teman juga melihat bagaimana cara orang ini dalam memberikan informasi kepada teman-teman seperti yang terbata-bata dan lain sebagainya. Tetapi mungkin itu kita juga harus berpikir positif, apakah memang itu sudah menjadi cirinya yang memang mungkin seperti itu, sudah menjadi karakternya yang memang seperti itu. Saya juga tidak begitu tahu ya. Tetapi apapun itu, kita semuanya sepakat tidak menjustis seseorang. Apakah orang ini ya setidaknya tidak perlu dikucilkan kalau menurut saya. Karena pada dasarnya sampai saat ini pun pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan siapa yang menjadi pelaku di dalam kasus Subang. Apakah itu otaknya, apakah itu pelakunya, ataukah itu juga orang yang turut membantunya, maupun orang yang mengetahui. Kita semua terkadang berharap ada orang yang mengetahui, yang mau menyampaikan terkait hal ini kepada pihak kepolisian, karena yang kita dengar juga dari Kabid Humas Polda Jabar ya, sampai saat ini masih membutuhkan informasi dari masyarakat terkait pengungkapan kasus ini sampai akhirnya menyediakan hotline ya. Tapi beliau juga sampaikan di dalam salah satu channel ya, yang kebetulan menanyakan terkait hal itu kepada Kabid Humas Polda Jabar, di akhir sambil tersenyum, sampai saat ini belum ada tuh. Jadi sampai saat ini pun belum ada yang memang melaporkan temuan yang tentunya mendasar, yang memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga lebih memudahkan pengungkapan kasus ini. Sekali lagi teman-teman semuanya, kita semuanya harus disepakati bahwa kita ini hanya sebagai pewarta saja. Kita tidak bisa memaksa narasumber untuk bagaimana bisa speak up dan memberikan keterangan kepada kita, karena kita bukan penyidik. Tapi ada juga yang ingin menyampaikan sesuatu, ya tentunya kita harus berikan ruang untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang dia tahu. Kalau seandainya dia itu enggan untuk bisa menyampaikan melalui hotline ya, atau datang juga ke Polda Jawa Barat untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu hal yang tentunya sesuai dengan apa yang diketahuinya. Sekali lagi secara pribadi saya Heri Sonto mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya apabila dalam penyajian informasi ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Tapi saya akan selalu berusaha untuk bagaimana bisa menyajikan informasi sesuai dengan harapan teman-teman. Mudah-mudahan saya juga doakan oleh teman-teman diberikan kemudahan untuk bagaimana bisa membangun komunikasi dengan narasumber yang tentunya bisa memberikan informasi yang tentunya informasi ini akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Oke teman-teman, seperti itu saja dulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Saya ingin tahu bagaimana antusias masyarakat, wabil khusus masyarakat Indonesia ya, karena memang kasus ini sudah menjadi viral ya, dengan sebuah harapan dapat menjadi atensi publik. Saya juga dalam hal ini sampaikan kepada teman-teman, tidak keberatan teman-teman untuk dapat memberikan komentar apapun itu. Saya tidak pernah sakit hati, justru saya senang. Ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman ya, keanekaragaman dalam menangkap sebuah informasi, menangkap sebuah cerita ya, yang disampaikan di dalam narasumber yang tentunya sudah disimak oleh teman-teman semuanya. Dan ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kita semuanya, bahwa perbedaan ini merupakan sesuatu hal yang dimana kita itu harus selalu bersinergi untuk bisa saling melengkapi. Oke, seperti itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinayal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.